Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Protokol ibadah adaptasi kebiasaan baru Gereja Betel Indonesia Paturyani. Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12 sampai 60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja.
tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan gereja. Hand sanitizer tersedia di gereja untuk digunakan setelah memegang suatu benda. Amplop persembahan diambil oleh masing-masing jemaat untuk memberi persembahan. Bangku gereja sudah diberi tanda. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang. Ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Selama mengikuti ibadah, jemaat tetap harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh diturunkan ataupun dilepas. Bagi yang memimpin dalam doa, akan diberikan mikrofon lain. Roti dan anggur perjamuan kudus sudah dimasukkan ke dalam plastik secara higienis. Pelayan perjamuan akan memberikan satu persatu kepada jemaat. Persembahan mingguan dan persepuluhan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak di akhir ibadah nanti. Untuk keperluan contact tracing, setiap minggu akan difoto per zona tempat duduk sebagai data kehadiran dan posisi duduk jemaat saat beribadah. Selesai ibadah, jemaat mengantri dengan menjaga jarak untuk keluar dari ruang gereja. Masukkan amplop persembahan Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indahkah, Tuhan sungguh indah, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita cari Tuhan, rindu Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak jauh, ada di dalam hati kita. Ku cari wajah, Temukan kasih-Mu Tuhan. kan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Dariku Ku panggil namamu, panggil namamu. ku dengar Jawabku, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah, penuh
Hanya Yesus tempat penghiburan kita. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang yang membutuhkan. hanya Tuhan tempat perlindungan. Tuhan yang lihat kami saat ini, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segenap hati kita sampaikan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Apa kabar hari ini? Yang bersuka cita boleh angkat tangan dong, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Mari kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, Engkau jadikan kami sampai dengan hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan mau bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan mengalir di tempat ini, bahkan di rumah-rumah setiap umat-Mu Tuhan. Mengalir memenuhi setiap kami, dan kami mau imani bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami mau ambil bagian yang terbaik dalam hadirat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian hamba-Mu, bertahtalah atas setiap pujian umat-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau disukakan atas setiap penyembahan kami Bapa. Kami mematahkan setiap kuasa-kuasa iblis yang hendak merintangi Tuhan. Setiap jalannya ibadah ini hendak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mematahkan bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkanlah hanya kuasa-Mu yang menaungi setiap kami Bapa. Kami mulai ibadah kami dan ucapan syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau minta semuanya untuk mengangkat tangan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Jangan lewatkan sedetik pun momen di mana kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Naikkan ucapan syukur, naikkan puji-pujian yang baru. Hadirat Tuhan akan tercurah di tempat ini. Kita mau sama-sama mengimani Tuhan hadir melawat setiap kita. Tuhan hadir melawat setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan di setiap rumah-rumah. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Ya yang layak dipuji, ya yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan, kemuliaan dinyatakan. Mari sembah Dia, mari sembah Allah yang hidup. Mari sembah Allah yang hidup. Dia layak disembah, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, memenuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Ini iman kami Tuhan, ini iman kami Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Kita mau berseru di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, bersujud menyembah,
dan menikmati kehadiran. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pulihkanku. Terima kasih Hadirat-Mu memenuhi. Rasakan hadirat Tuhan tercurah di tempat ini, melawat setiap kita. Amin. Yes, Jesus. Ya, Tuhan. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Mengalirlah hadirat-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di setiap rumah-rumah, di tempat ini, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Hadirat-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Kesembuhan akan terjadi, mukjizat terjadi Tuhan, kelepasan terjadi saat kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak karena Engkau Allah yang layak untuk disembah, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Dan kami mau Engkau disukakan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Bertatalah atas setiap kami Tuhan, waktu ini adalah milik Engkau dan kami mau menikmatinya bersama Engkau Tuhan. Setiap umat Tuhan yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk bertepuk tangan. Kita mau angkat tangan kita mau nari buat Tuhan. Ekspresikan rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Bisa ya? Kita mau bersuka karena Tuhan layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami datang bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita mau angkat tangan kita, katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, amin. Yes, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji dan Gloria. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorakan kemenangan. Mari kita angkat tangan kita, katakan Gloria, Gloria, Gloria. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji dan Gloria. Haleluya. Dia Allah yang layak terima kemuliaan, amin. Dia Allah yang layak terima hormat bagi setiap kita, amin. Kita mau naikkan pujian, kita mau naikkan hormat kita bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor. Yes, Jesus, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
bersama-sama. Kita berserukan Gloria. Gloria. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh Tuhan, Engkau yang layak terima setiap sembah kami. Engkau yang layak terima setiap hormat kemuliaan Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Engkau yang memperlengkapi setiap kami Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam musim hidup kami Bapa, kami tahu Tuhan hadir bersama kami Bapa. Saat pemikiran kami terbatas, saat pengertian kami terbatas untuk mengerti apa maksud dari setiap kejadian demi kejadian. Tapi kami gak perlu khawatir, karena kami punya Allah yang tak terbatas. Allah yang menjadi satu-satunya jawaban bagi hidup kami Tuhan. Kami menyatakan dengan iman bahwa pertolongan kami hanya datang daripadamu Tuhan. Kami gak mau Tuhan memiliki iman yang dangkal, tapi kami mau lebih lagi, memiliki iman yang lebih dalam, memiliki pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga orang-orang bisa melihat kami adalah surat terbuka-Mu. Mereka bisa merasakan kasih-Mu Tuhan melalui hidup kami Bapa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Kita mau katakan dengan iman, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, katakan yang tak mungkin bagiku. Amin. Semua mungkin bagimu. Amin. Kami percaya Tuhan. Hanya
Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kami waktu Bapa buat Haleluya. menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Sekarang kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Engkau yang berikan kami hati Bapa buat dengar-dengaran Tuhan, buat fokus Tuhan, menerima apa yang hamba-Mu hendak sampaikan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, biar Engkau yang berkati mulut lidah bibirnya Bapa, biar apa yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan, semuanya bisa tertanam dalam hati kami Tuhan, dan bisa kami lakukan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan saudara-saudara duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan syukur pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Gembala. Tema utama gereja Paturiani adalah Tuhan adalah penolongku dan pembelaku. Mun pagi hari ini saya akan memberikan tema adalah From Nobody to Somebody. Dari yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apa. Nobody to somebody. Di dalam dunia, kontes American Idol, banyak orang yang berusaha bekerja keras untuk menjadi dari yang tidak apa-apanya menjadi terkenal. Itu di kontes duniawi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya yang telah berdosa, namun oleh karena kasih Kristus, kita diampuni dan diselamatkan. Apakah yang kita perbuat untuk memuliakan Dia? Menjadi dari nobody menjadi somebody. Di dalam firman Tuhan, ada satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang jarang sekali untuk dikhotbahkan. Namun sebelum kita membaca di dalam kisah itu, saya mengajak saudara-saudara untuk kita sama-sama membacakan firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20. Saya mohon dengan hormat, saudara-saudara bisa bangkit berdiri, kita secara bersama-sama membacakan firman Tuhan ini. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. 3, 2, 1. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Silakan duduk. Seperti pujian tadi adalah pertolonganku dari Tuhan. Apa yang enggak dipikirkan, Tuhan sediakan bagiku. Luar biasa Allah kita. Saya mohon nanti, siapakah tokoh Alkitab yang jarang sekali dikhotbahkan tersebut? Di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Silakan. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset."
Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Haleluya, terima kasih. Kita membaca kisah ini dengan utuh dari ayat 1 sampai 13. Mefiboset. Kakinya timpang, kedua kakinya timpang ketika berumur 5 tahun. Ketika hamba pengasuhnya membawa lari, itu di dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Pada datang Raja Saul dan Yonatan lari, terjatuh. Sehingga cacat. Mefiboset jarang sekali untuk dikhotbahkan, namun kita pada pagi ini membaca secara utuh. Mari kita perhatikan keadaan Mefiboset ini. Latar belakang keluarga. Mefiboset adalah anak Yonatan, cucu dari Raja Saul. Arti nama Mefiboset adalah mengusir rasa malu. Yonatan memberikan nama anak yang lahir ini Mefiboset dengan artinya mengusir rasa malu. Rasa malu dari siapa? Ayahnya, kakeknya Mefiboset, Raja Saul. Itu yang mengejar-ngejar terus siapa? Daud. Bahkan ingin membunuhnya. Kondisi sosialnya Mefiboset sangat mengkhawatirkan. Dari istana, dari cucu seorang raja Saul, dikatakan dalam 2 Samuel 9 ini sangat menyedihkan. Tinggal di daerah Lodebar. Daerah Lodebar ini adalah daerah kering, tidak ada padang rumputnya. Dari istana melarikan diri masuk ke daerah yang namanya Lodebar dan tinggalnya di mana? Makir. Makir adalah rumah yang sudah terjual. Apakah cukup sampai di situ? Ada lagi. Kondisinya adalah kedua kakinya timpang, seperti yang katakan 2 Samuel 4 ayat 4. Boleh dibacakan? 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yezreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Ia terjatuh dan menjadi timpang. Kondisinya kedua kakinya timpang dan saat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kelima adalah
terancam bahaya maut. Biasanya zaman dahulu, pada waktu raja naik, keluarga raja sebelumnya dibinasakan, dimusnahkan. Jadi betul-betul Mephiboset dalam keadaan terpuruk seperti ini. Kita baca perjanjian Yonatan dan Daud. 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17 dan 42. 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17. 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17 dan 42. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Amin. Ada perjanjian yang dibuat di hadapan Tuhan. Allah memperhatikan perjanjian itu melalui Raja Daud. Raja Daud melaksanakan sekitar 16-20 tahun yang lalu ketika Mephiboset umur 5 tahun. Dan teringat di dalam perjanjian itu. Yang Yonatan dan Daud. Dengan adanya komitmen dari Raja Daud untuk memperhatikan anaknya Yonatan, langkah-langkah Mephiboset menuju berkat. More beyond, menuju berkat. Yang pertama adalah Mephiboset dicari oleh sang raja. 2 Samuel 9 ayat 1 tadi. Mengatakan, masih adakah keturunan Raja Saul? Menanyakan kepada hambanya, katakan masih ada. Yang kedua, Mephiboset pada waktu dicari oleh utusan dari Raja Saul, pasti merasa khawatir. Karena apa? Kisah dulu adalah raja yang baru naik pasti akan membabat atau membinasakan keturunan-keturunan sebelumnya. Sehingga di dalam ayat 2 Samuel 9 ayat 8, saya akan bacakan. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset sudah mengatakan, aku ini anjing mati. Karena melihat bahwa Daud, raja yang powerful. Yang ketiga, anugerah, grace. Daud mengatakan, jangan takut. Sebab aku hendak menunjukkan kasih kepadamu oleh karena siapa? Oleh karena Yonatan, ayahmu. Yang keempat, diberi kedudukan istimewa. Duduk makan sehidangan dengan raja. Menuju berkat, more beyond. Yang tadi nobody menjadi somebody. Yang kelima, diberi 4 hal baru. Yang tempat tinggal baru, tadinya di mana? Lodebar, masuk ke istana. Lodebar, padang kering. Kedudukan baru, tidak punya apa-apa. Sekarang raja memerintahkan setiap hari makan sehidangan dengan raja. Yang ketiga, keluarga baru, sudah tidak punya siapa-siapa, yatim piatu. Raja Daud mengangkat Mephiboset sebagai anak angkatnya. Yang keempat, berkat baru dikembalikan. Kepemilikan
Raja Saul, hamba-hambanya, pegawainya semua diberikan kepada Mephiboset. Itulah Allah yang kita sembah melalui komitmen Raja Daud melaksanakan dengan perjanjian yang dibuat di hadapan Allah antara Daud dan Yonatan. Sehingga dari nobody menjadi somebody. Bagaimana dengan hidup keadaan kita sekarang? Mari kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 33. Apa saudara dan saya untuk menuju more beyond, berkat, berkelimpahan. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah bagi saudara dan saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan tambahan, New Living Translation, saya akan bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan hidup sesuai kebenarannya. Hidup sesuai kebenarannya. Maka Dia akan memberikan segala yang kamu butuhkan. New Living Translation. Jika saudara dan saya ingin hidup berkelimpahan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Berikanlah kendali saudara dan saya oleh Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Apa saja, semua yang bekerja, profesional, yang mempunyai usaha, yang sekolah, berikanlah kendali itu kepada Tuhan. Dalam hal ini ada satu contoh di mana Tuhan Yesus mengendalikan di dalam satu muridnya. Mari kita akan baca di dalam Lukas 5 ayat 45. Lukas 5 ayat 4 dan 5 serta ayat 6 dan 7. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Lukas, seorang murid, kita belajar dari Simon Petrus yang seorang ahli menangkap ikan, nelayan. Petrus mengundang Yesus masuk ke dalam perahu. Di dalam ayat 5, Tuhan Yesus masuk dalam perahu di tepian dan mulai mengajar kepada banyak orang di tepian. Simon Petrus, seorang yang ahli di dalam menangkap ikan, karena pekerjaannya dia ada seorang nelayan, mengundang Yesus masuk ke dalam perahunya. Apa perahu itu? Perahu adalah pekerjaan kita. Seperti Simon mempunyai pekerjaan seorang nelayan. Perahu adalah usaha perusahaan kita. Kalau bagi yang sekolah adalah pelajaran, undanglah Yesus masuk dalam hidupmu, mengendalikan dalam hidupmu. Yang luar biasa pada waktu
Petrus mengundang Yesus, Tuhan Yesus menyampaikan firman dan pesan kepada banyak orang di tepian. Setelah selesai mengatakan ke tengah untuk menangkap ikan. Kita coba baca ayat 6. Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebelum Tuhan Yesus memberikan berkat yang berlimpah kepada Simon, Petrus, dan para nelayan lainnya, Simon mengundang masuk, dan ada satu hal yang di dalam ayat kelima, seharian kan sudah sepanjang malam menangkap tapi tidak ada satupun. Lalu Petrus mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, satu taat. Tetapi karena Yesus menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bila saudara dan saya sudah mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam waktu kita, dalam kehidupan keuangan kita. Namun bila kita tidak melakukan, Tuhan Yesus memerintahkan ke tengah. Kalau Simon Petrus karena dia merasa sebagai seorang nelayan yang hebat, dia tidak melakukan, dapat ikannya tidak mungkin. Mari saudara dan saya pada pagi hari ini, undanglah Yesus dalam hidup kita untuk mengendalikan pekerjaan, usaha kita, apapun yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan surga. Semuanya akan ditambahkan, disediakan. Seperti pujian tadi, tak pernah terpikirkan. Kita akan baca ayat terakhir di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. Firman Tuhan, amin. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat. Mari saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau
sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, Ya Tuhan. yang mengingatkan kami Tuhan. Tuhan, pertolongan kami Tuhan hanya datang daripada-Mu Bapa. Amin. Maka daripada itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mengundang Engkau Tuhan untuk Kau mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Yes, Jesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, baik itu pekerjaan kami Tuhan, apa itu studi kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu Tuhan itu baik bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menjalani semua ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Yes, Jesus. Mari Tuhan Yesus, Kau yang mau pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati untuk pelayanannya Tuhan, berkati untuk keluarganya Tuhan. Apapun Tuhan yang dia lakukan Tuhan, semuanya itu Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh mempermuliakan Engkau Tuhan. Mari Yesus Tuhan, Kau yang mau urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mau serahkan kehidupan kami semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh selalu Tuhan hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga yang berada di rumah. Amin. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop bergaris merah biru untuk diakonia, dan juga ada amplop persepuluhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia. Sebelum pulang, amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan akan ditutup sebelum hari Kamis jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah offline atau onsite dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 pagi dan setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani jam 7 pagi. Ibadah remaja dan pemuda Suryani hari Minggu 28 Februari 2021 nanti setelah ibadah ini di jam 9 pagi bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Persekutuan Doa Remaja dan Pemuda Suryani hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Persekutuan Doa Umum Suryani hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan kepada jemaat pada hari persekutuan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan panduan gimana caranya ikutan Zoom Meet, nanti setelah Zoom Meet untuk persekutuan doa Rabu ini, setelah ibadah, Bapak Ibu bisa mengambil panduannya, kertas panduannya di meja depan. Pengumuman KPA Suryani, ada gambarnya ya. Oke. Dalam rangka Paskah Sekolah Minggu Suryani akan mengadakan kegiatan berbagi kepada sesama dengan tema Senyummu Senyumku. Kegiatan ini adalah mengumpulkan barang-barang yang layak dipakai dan layak digunakan, misalnya buku, pakaian, sepatu, tas, mainan atau apapun yang mungkin masih bisa layak dipakai dan bisa diberikan, barang-barang ini akan kita berikan kepada pelayanan misi di daerah-daerah dan juga kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekolah minggu sekalian, yuk kita mau kumpulin, kita mau cari-cari barang-barang yang layak pakai, kita mau kumpulkan ke gereja. Waktu pengumpulannya mulai minggu depan dari tanggal 7, 14, 21 dan 28 Maret serta tanggal 4 dan 11 April 2021 setiap hari Minggu setelah ibadah pukul 8.05 sampai pukul 9. Kita akan ada guru-guru sekolah minggu yang standby di depan di luar gereja. Kita akan kumpulin semuanya, jadi Bapak Ibu bisa bawa setiap minggu. Misalnya hari ini bisa bawanya sepatu, minggu depan bawain buku. Kita akan standby, ada guru-guru sekolah minggu yang akan standby. Nanti informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi Saudari Angel dan juga Saudari Fiona. Nomornya ada di layar. Pengumuman selanjutnya, bagi jemaat yang memerlukan anggur dan roti perjamuan dapat mengambilnya di depan gereja setelah selesai ibadah. Himbauan kesehatan, jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, sering berjemur pagi hari ya, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Berikut ada dukungan doa bagi jemaat-jemaat yang memerlukan dukungan doa. Mungkin pengumuman sudah cukup. Saya undang Bapak Yosia Nazara untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari sidang jemaat saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan, dan kami percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam ibadah kami. Dan Tuhan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan nama-Mu, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang akan membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan kuduskan setiap persembahan ini. Dan Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Ya, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Setiap sidang jemaat Tuhan yang ada saat ini, oh Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, Engkau tahu setiap keberadaan mereka, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan di rumah masing-masing. Kami berdoa dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada pertolongan, ada jalan keluar. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, Engkau yang senantiasa
menyertai setiap umat-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Bapa, Ya, Yesus. sehingga mereka boleh tetap kuat dan Tuhan teguh di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan dukungan doa, Ya, khususnya mereka yang Tuhan mengalami masalah dalam kesehatan mereka. Kami berdoa buat Ibu Widya, Ya, Yesus. Ibu Hani, Bapak Sengseng, Ibu Nurbeti, Ibu Ana, Ibu Neri, Ibu Lisnawati, Ibu Yulia, Ibu Sarah, di mana ini adalah jemaat daripada Tuhan Gereja Suryani. Kami berdoa dalam nama Dalam Yesus nama Kristus, Tuhan Yesus Kristus. tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Amin. Demikian juga kami berdoa buat jemaat di Terate. Ya, Oh Tuhan, kami berdoa buat Bapak Abeng. Oh Tuhan, buat Saudara Iwan. Ya, Yesus. Oh Tuhan, anak daripada Bapak Syuhadi. Demikian juga buat Bapak Helbert Tuhan dalam pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Tangan Tuhan saat ini menjamah mereka Amin. dan menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna. Amin. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Ya, Tuhan. Yesus. Demikian juga kami berdoa buat jemaat di Baros, Ya. buat Bapak Yanus yang dalam pemulihan saat ini. Oh Tuhan, kami mau belas kasihan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan segala penyakitnya. Dan kami bersepakat saat ini di dalam nama Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Tuhan menjamah Amin. dan menyembuhkannya dengan Yes, sempurna. Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kami Tuhan berdoa Yesus. buat anak-anak remaja, pemuda yang sekolah, yang kuliah, mereka yang bekerja Tuhan. Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Amin. Bapa. Mereka boleh berhasil Ya, dalam Yesus. kuliah mereka, dalam sekolah mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka. Amin. Senantiasa nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami. Ya, Oh Tuhan, khususnya dalam Tuhan menangani Tuhan pandemi COVID-19 ini. Kami mohon hikmah yang daripada Allah. Oh Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh Tuhan melakukan tugasnya Tuhan dengan benar dan tepat Bapa. Tuhan, khususnya masa-masa vaksinasi saat ini yang sedang dilaksanakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, Yesus. Biar semuanya boleh Tuhan berjalan dengan baik Amin. sesuai dengan target Kau yang menyertai. pemerintah kami. Pulihkan ekonomi negara kami Bapa. Ya. Tuhan, berikan keamanan. Amin. Juga Tuhan, setiap masyarakat boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga semuanya Tuhan, wabah ini boleh berlalu dari negeri kami. Bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan selalu ada bersama setiap umat Tuhan. Kami mau perlindungan Allah yang sempurna atas seluruh umat-Mu Bapa. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin dalam kehidupan kami Amin. masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu, usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melindungimu senantiasa dan memberikan kasih karunia. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan Amin.